Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Mari kita mulai majelis kita, majelis ilmu ini dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina. Wa nakhussu khususan ila muallif kitab An-Nurul Mubin al-Allamah hadratis Syekh Kiai Muhammad Hashim Asy'ari wa usulihi wa furu'ihi wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Malam ini insyaallah kita akan mulai mengaji, yaitu ngaji kitab, salah satu kitab karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, muassis Nahdlatul Ulama dan juga muassis pesantren Tebu Ireng. Kitab yang akan kita bahas adalah An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai ngaji kita ini, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan, terutama barokah dari muallif kitab ini. Jadi kitab ini akan menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban kita sebagai orang muslim, itu apa saja yang harus kita tunaikan kepada Hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir lakum dzunubakum." Maka dari itu mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna alaina bi rasulihil karim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan anugerah kepada kita bi rasulihil karim, yaitu dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah diutus kepada kita itu menjadi rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini harus kita syukuri. Karena melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ini menjadi tahu mana yang hak dan mana yang batil. Kita diberi penjelasan, dijelaskan kepada kita minadz zulumat ilan nur. Alhamdulillahilladzi manna alaina bi rasulihil karim wa hadana bihi ilad dinil qawim wassiratil mustaqim. Dan Allah telah menunjukkan kepada kita dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kepada agama yang lurus, agama yang benar, wassiratil mustaqim, dan jalan yang lurus. Kita ini kan di dalam sholat sehari semalam itu selalu membaca surah Al-Fatihah. Karena kalau sholat tidak membaca surah Al-Fatihah ya tidak sah. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi seseorang yang tidak membaca Fatihatul kitab, yaitu surah Al-Fatihah. Kita tahu di dalam surah Al-Fatihah itu ada ayat
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Yang menarik di ayat ini kita ini memohon kepada Allah agar selalu ditunjukkan ihdina. Kenapa di situ menggunakan dhamir nahnu? Dhamir nahnu itu adalah kalau dalam bahasa Arab itu disebut mutakallim ma'al ghair. Nah, itu maknanya adalah kami, tunjukkanlah kepada kami. As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ya, ini ada satu isyarat bahwa untuk menuju jalan yang lurus maka ini diperlukan komunitas. Jadi Allah tidak berfirman menggunakan ihdinis siratal mustaqim, ihdini, tapi menggunakan ihdina. Ini berarti kebaikan itu juga butuh yang namanya komunitas. Komunitas itu dalam bahasa agama disebut dengan jamaah. Ihdina as-siratal mustaqim. Lalu dijelaskan siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Nah, nanti dijelaskan di surah An-Nisa siapa mereka? Ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Ada 4 golongan ini, yaitu para nabi, wasyuhada was-siddiqin, para siddiqin, lalu wasyuhada, para syuhada, was-shalihin, dan orang-orang yang saleh. Sehingga kalau kita ini ingin berada di jalan yang lurus, kita meneladani Rasulullah, maka tidak ada lain kecuali mengikuti jalan ya ini tapi an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Makanya kita tidak bisa langsung mencontoh Rasulullah, tidak bisa. Lewat siapa? Ya lewat orang-orang ini, lewat kiai-kiai, lewat ulama-ulama kita, lewat as-shalihin. Ya, nanti dari generasi ke generasi inilah nanti yang sampai kepada Rasulullah, itulah yang disebut dengan mata rantai sanad. Maka beragama itu ya harus melalui ini. Jadi harus ada gurunya. Oke, kita lanjutkan nggih. Wa hadana bihi ila dinil qawim wasiratil mustaqim. Wa amara lan memerintahkan sapa Allah na ing kita, wa amarana bi tauqirihi wa ta'zimihi wa takrimihi wa tabjilihi. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk mengagungkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ta'zimihi, dan juga mengagungkan. Jadi wa takrimihi, memuliakan juga, wa tabjilihi, dan juga memuliakan. Jadi memuliakan. Jadi enggak boleh kita ini merendahkan, naudzubillah. Memang perintah Allah kita harus mengagungkan hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sendiri di dalam surah Al-Qalam itu memuji Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang agung, budi pekerti yang luhur. Makanya kalau kita lihat, Allah itu sudah memberi pelajaran kepada kita bahwa tidak pernah satupun di dalam Al-Quran itu Allah itu langsung memanggil Nabi Muhammad itu dengan namanya. Pasti dengan panggilan kehormatan, panggilan gelar. Contohnya ya ayyuhan nabi. Kalaupun disebut nama itu disertai gelarnya, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan, al-ayah, dan seterusnya itu. Makanya ulama-ulama kita ini salah satu bentuk mengagungkan Rasulullah. Ya, guru-guru kita itu mengajarkan kepada kita kalau menyebut hadratur Rasul itu tidak langsung menyebut nama beliau, tetapi diberi tambahan. Contohnya Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ini adalah bentuk pengagungan kepada hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan surat An-Nur niku Allah berfirman, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Maknanya niku, jangan kalian menjadikan panggilan kepada Rasulullah itu seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Artinya apa?
Kalau kita manggil teman kita itu langsung namanya, kalau yang sudah akrab, satu letting, satu level gitu ya. Tapi kalau kepada Rasulullah itu jangan. Ya. Atau maknanya bisa begini, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Kalau Rasulullah memanggil panjenengan, kalau memanggil kalian para sahabat ketika itu, maka jangan dianggap seperti panggilan-panggilan yang lain, maka harus didahulukan. Inilah yang kemudian kita breakdown dalam tingkah laku kita sehari-hari. Kalau ada guru kita, kiai, para ulama, umpama ngutus kita, maka kita segerakan. Itu adalah termasuk implementasi dari ayat ini. Karena al ulama warathatul anbiya. Kan ngoten. Sehingga ini harus kita perhatikan betul. Jadi kita di golongan kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu betapa mengagumkan Rasulullah, termasuk ketika memanggil nama beliau itu ada etika yang harus kita jaga, termasuk dengan cara-cara menambahi gelar-gelar bagi beliau. Jadi tidak langsung, kalau bahasa Jawa itu ada yang bilang jambal atau jangkar gitu ya, tapi ada tambahannya. Termasuk ketika kita bersolawat atas hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa farradha ala kulli mu'minin, wa farradha, dan Allah mewajibkan ala kulli mu'minin, bagi setiap orang beriman, okay, an yakuna ahabba ilaihi min nafsihi. Nah ini yang berat ini. An yakuna yento ono sapa rasul iku ahabba, lebih dicintai. Jadi Rasulullah itu, jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, memerintahkan kepada orang-orang beriman agar kecintaan kepada Rasulullah itu melebihi cinta seseorang min nafsihi, terhadap dirinya, wa auladihi, dan terhadap anak-anaknya, wa khalilihi, terhadap kekasihnya. Jadi mencintai Rasulullah itu harus mengalahkan mencintai terhadap diri sendiri. Ini dicontohkan oleh sahabat-sahabat beliau, termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu beliau berjuang di jalan Allah, itu memberikan jiwa dan raga beliau sekaligus hartanya. Suatu ketika Rasulullah bertanya, ini kalau semuanya engkau berikan kepada agama ini, maka untukmu apa ya Abu Bakar? Apa jawab Abu Bakar radhiyallahu an? Kata Abu Bakar As-Siddiq, cukup bagiku Allah dan Rasulnya. Ini luar biasa. Ini contoh-contoh dari generasi yang luar biasa, generasi terbaik, yaitu para sahabat, para ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Wa ja'ala mahabbatahu sababan limahabbatihi. Dan Allah menjadikan bahwa cinta kepada Rasulullah itu menjadi sebab untuk menjadikan sebab untuk mencintai Allah. Jadi kalau seseorang mencintai Rasulullah, maka ini berarti dia mencintai Allah. Makanya tadi ayat yang saya bacakan, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad. Kalau ada qul dalam ayat itu, Allah bertitah kepada Rasulullah, qul, katakanlah wahai Muhammad, sampaikanlah kepada orang-orang beriman. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah kalian kepadaku. Maka kita mengikuti ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa tafdilahu, ya, wa tafdilihi limahabbatihi wa tafdilihi. Asyhadu an la ilaha illallahur raufur rahim. Ini masih pembukaan, masih muqaddimah kitab ini. Kita belum masuk pada kewajiban apa saja yang kita harus tunaikan kepada hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini masih pembukaan di dalam kitab An-Nurul Mubin. Asyhadu an la ilaha illallahur raufur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul jahil azim sallallahu alaihi wa ala sa'iril muslimin wa ali kullin was sahabati wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fahadha juz'un latifun yassarahu Allah ta'ala fima yajibu 'alal mukallafin min mahabbatin nabiyyin. Amma ba'du, adapun setelah muqaddimah tadi, bismillahirrahmanirrahim ila akhirih tadi, mulai alhamdulillahilladzi manna alaina bi rasulihil karim,
Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari menyatakan fahadza juz'un latif. Ini adalah sebuah juz'un latif, sebuah perkara atau sebuah bagian yang ringan, yang enteng, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberi kemudahan. Yassarahullahu taala fima yajibu 'alal mukallafin min mahabbatin nabiyyin, yaitu yang berbicara mengenai kewajiban-kewajiban bagi orang-orang mukallaf, termasuk kita ini orang-orang mukallaf, yang isinya apa saja kewajiban itu, yaitu terkait kewajiban terhadap mencintai kepada Nabi. Okay? Jadi kita ini termasuk orang yang mukallaf. Orang yang mukallaf itu adalah orang beriman, orang Islam yang memang sudah dikenai beban taklif, beban hukum. Sehingga apapun yang dilakukan ini sudah menjadi pertanggungjawaban, sudah dipertanggungjawabkan masing-masing. Ada kewajiban-kewajiban syariat-syariat yang dibebankan oleh Allah kepada kita. As'alullahal karima an yaj'ala dzalika minhu wa lahu wa fihi wa ilaihi wa wasilatan lil qabuli indahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari memohon, berdoa kepada Allah agar menjadikan juz'un latifun ini, jadi karangan beliau ini tidak lain dan tidak bukan adalah dari Allah dan untuk Allah, wa fihi dan di jalan Allah, dan kembalinya juga kepada Allah. Ini tingkat keikhlasan yang tinggi. Ini permohonan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari ketika menulis kitab ini. Wa wasilatan lil qabul, dan menjadi wasilah, media atau perantara agar ini diterima di sisi Hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah ridho. Okay. Dan juga mujibatan lil qurbi, agar ini bisa menetapkan untuk bisa mendekatkan diri wazulfa ladaihi subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ini menjadi wasilah untuk taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Maka kita kaji kitab ini, kita juga punya harapan yang sama dengan muallif kitab ini, yaitu mudah-mudahan ngaji kitab ini adalah semuanya adalah untuk Allah, lillah, dan ada di jalan Allah dan kembali kepada Allah. Dan ini menjadi wasilah, menjadi media untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita mulai masuk ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal fi wujubil imani bihi alaihi salatu wassalamu. Yang pertama adalah bab menjelaskan tentang fi wujubil iman, yaitu wajibnya beriman atau mempercayai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yajibu ala kulli mukallafin, wajib ala kulli mukallafin, bagi setiap orang mukallaf, ba'da ma'rifatillahi wal imani bihi, setelah dia mengetahui atau ma'rifat billah dan iman percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang wajib bagi setiap mukallaf? Apa al-imanu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat penting sekali. Ya, jangan sampai ada salah satu cerita pada masa Bani Israel, yaitu pada masa Nabi Musa alaihi salam. Ini ada kisah, ada riwayat. Pada masa Nabi Musa itu ada orang yang ketika hidup itu ibadahnya rajin sekali. Lah yang satunya ketika hidup itu ibadahnya tidak pakai rajin, tapi banyak melakukan maksiat. Lalu dua orang ini sama-sama meninggal di saat yang bersamaan. Lalu Nabi Musa alaihi salam takziah kepada dua orang ini. Yang takziah kepada orang yang pertama, yang ibadahnya rajin tadi itu, ketika Nabi Musa takziah, tiba-tiba Nabi Musa ini dibisiki oleh malaikat. Kata malaikat begini, orang ini adalah ahlun nar. Kaget Nabi Musa, loh, ini orang ini secara zahir itu ibadahnya sregep, tapi kok
malaikat ngasih bocoran bahwa orang ini adalah ahlun nar. Akhirnya Nabi Musa alaihi salam itu bertanya kepada istrinya, apa yang dilakukan oleh suami sampean ini, kok saya dapat bocoran dari malaikat dia adalah ahlun nar. Nangis istrinya karena mendengar informasi ada bocoran bahwa suaminya itu adalah ahlun nar. Ternyata lalu istrinya mikir apa yang pernah disampaikan oleh suaminya. Ternyata suaminya pernah ngasih tahu istrinya begini, Dek, kalau seandainya Musa itu benar adalah utusan Allah. Jadi ada kata-kata itu, kalau seandainya Musa itu benar adalah utusan Allah. Jadi gara-gara kata-kata itu, sehingga kata-kata itu adalah yakinnya tidak 100% kalau Nabi Musa itu adalah utusan Allah. Maka gara-gara dia tidak beriman, karena pada zaman Bani Israel itu Rasulnya adalah Nabi Musa yang diutus kepada kaum Bani Israel dengan membawa kitab At-Taurah. Nah, itu gara-gara itu. Nah, lalu takziah ke yang satunya, yang takziah sedikit karena orangnya ketika hidup banyak maksiat. Ini istrinya ini menangis karena menangisi kepergian suaminya, lalu masih banyak maksiat, lalu yang takziah tidak banyak. Tiba-tiba Nabi Musa datang, sama dengan yang pertama tadi, Nabi Musa dapat bocoran. Bocorannya begini kata malaikat, orang ini adalah ahlul jannah. Orang ini adalah ahli surga. Akhirnya Nabi Musa menyampaikan ke istrinya tadi, Mbak, ini saya dapat bocoran, kalau bahasa sekarang mungkin begitu, bahwa suami sampean ini adalah ahlul jannah. Akhirnya yang tadinya nangis itu tiba-tiba tersenyum penuh kesyukuran. Lalu Nabi Musa bertanya, apa yang sampean ingat yang kira-kira menjadikan orang ini menjadi ahlul jannah? Akhirnya setelah diingat-ingat, istrinya cerita, suami saya itu memang masih banyak melakukan maksiat dan ibadahnya tidak begitu rajin, tapi pernah pesan kepada saya, Dek, kita itu yakin kalau Nabi Musa itu adalah utusan Allah, tetapi saya ini yang masih belum bisa melaksanakan ajaran-ajarannya. Sehingga orang ini meyakini bahwa Nabi Musa itu adalah Rasulullah, tetapi dalam kelakuan sehari-hari, tindakan sehari-hari, dia masih belum bisa mentaati secara 100%. Tapi karena keyakinannya ini, maka itulah yang mengantarkan dia menjadi ahlul jannah. Maka ini keyakinan menempati posisi yang sangat penting. Jadi kewajiban yang pertama adalah mengimani bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Makanya nanti ada penjelasan di berikutnya ini. Syahadat itu kan ada syahadatain. Syahadatain itu gandeng. Asyhadu alla ilaha illallah, sambungannya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau hanya yang depan saja, maka ini keimanan seseorang ini masih belum sempurna, belum selesai ini. Kita lanjutkan. Yang kewajiban bagi setiap mukallaf adalah opo al-imanu bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa tasdiquhu. Jadi percaya wa tasdiquhu dan membenarkan fima ata bihi min indi rabbi. Dan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah berasal dari sisi Tuhannya, yaitu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pondasi yang luar biasa. Ya, ini pondasi. Makanya beberapa ulama itu menjelaskan urgensi dari syahadatain, dua syahadat ini, dua persaksian. Yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, la ma'buda illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah, yang berhak disembah kecuali Allah, sama persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Ini satu paket ini. Maka ahammiyatu syahadatain ini para ulama kita setidaknya menggambarkan ada 5 hal. Yang pertama, syahadatain itu madkhal ilal Islam, yaitu pengantar, adalah pintu masuk bagi seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam. Saya lupa, ada kisah sahabat, saya lupa namanya, insya Allah nanti pekan depan saya cek lagi. Ada salah satu sahabat Rasulullah itu yang asalnya kafir,
Lalu kemudian menyatakan masuk Islam itu setelah waktu sholat subuh. Lalu dia ikut di medan pertempuran, perang, jihad fisabilillah, ketika itu konteksnya perang bersama Rasulullah. Lalu dia terbunuh di dalam peperangan itu, sehingga belum melaksanakan apapun kecuali syahadat. Belum melaksanakan sholat, belum melaksanakan puasa, belum melaksanakan zakat, belum apalagi haji ya belum. Tapi kemudian Rasulullah dawuh, sesungguhnya dia beramal sedikit tapi diganjar oleh Allah, diberi pahala oleh Allah dengan pahala yang sangat banyak, yaitu dijamin masuk surga. Ini syahadat ini penting sekali. Jadi tidak menangi waktu zuhur. Saya lupa. Ini data tadi, langsung ingat cerita ini tapi lupa namanya. Jadi habis waktu subuh selesai, dia masuk Islam lalu ikut ke medan perang. Sebelum zuhur dia terbunuh di medan perang. Maka ini sudah mengantarkan dia untuk masuk Islam. Jadi dosa-dosa yang dia lakukan selama dia kufur itu sudah bersih, dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ahammiyatu syahadatain, urgensi dua kalimat syahadat itu yang pertama adalah madkhal ilal Islam atau al-madkhal ilal Islam. Ini menjadi pintu masuk seseorang statusnya beralih menjadi muslim. Lalu yang kedua, khulasatu ta'alimil Islam. Syahadat itu di situ adalah ringkasan ajaran-ajaran di dalam Islam. Karena yang pokok ini. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi ini urusan ta'abbud, urusan al-ibadatu lillah, ibadah kepada Allah. Lalu Muhammad Rasulullah ini nanti terkait dengan ibadah sekaligus manhaj. Ada qudwatur Rasul, bagaimana Rasulullah memberi contoh kepada kita. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan, Allah berfirman, ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Burhan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus Al-Quran. Wa anzalna ilaikum nuram mubina. Lah burhan itu Rasulullah, kalau di situ wa anzalna ilaikum nuram mubina itu Al-Quran. Kalau di surat Al-Bayyinah, maka Al-Bayyinah itu penafsirannya adalah Rasulullah dan juga Al-Quran. Jadi yang kebenarannya tidak terbantahkan. Kita ini tidak bisa cara melakukan teknis pelaksanaan sholat kalau tanpa Rasulullah. Karena Rasulullah yang memberi contoh. Itulah yang kemudian disebut dengan hadis fi'li, ketika Rasulullah menyatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, lalu dipraktekkan oleh Rasulullah. Nah nanti prakteknya ini ada praktek-praktek yang ada kalanya Rasulullah mempraktekkan, contohnya seperti takbiratul ihram, meletakkan tangan di tengah, ada yang agak miring begini. Ini semua ada dasarnya. Jadi sesungguhnya ini perbedaan-perbedaan masalah khilafiyah yang itu adalah terkait dengan tanawu. Tanawu itu adalah jenisnya atau variannya. Ada variannya. Jadi jangan diperdebatkan. Nah, kita lanjutkan. Jadi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai. Lah yang kita terima ini yang dari guru-guru kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi subuh itu berapa rakaat, zuhur berapa rakaat, lalu bagaimana cara Rasulullah ruku, apa yang dibaca dan seterusnya. Itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau dalam Al-Qur'an itu ya masih global. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Tetapi caranya apa? Lah caranya ini nanti merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam al-ahadits an-nabawiyah, jadi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, urgensi dari dua kalimat syahadat adalah asasul inqilab. Asasul inqilab itu apa? Yaitu dasar atau pondasi perubahan. Dari yang negatif menuju yang positif, dari yang tidak baik menuju yang baik. Maka kalau ada orang yang belum bersyahadat, masih non-muslim lalu bersyahadat, maka ini menjadi tonggak awal dari apa yang negatif menuju yang positif. Dari apa yang tidak bisa diterima oleh Allah
lalu menjadi sesuatu yang dinilai oleh Allah. Kebaikan maka bernilai ibadah. Kalau niatnya betul, maka nanti kategorinya ibadah ghairu mahdhah, kan begitu. Lalu ada kewajiban-kewajiban yang namanya menempel. Maka ini disebut dengan asasul inqilab. Lalu yang keempat adalah ahammiyatu syahadatain, adalah haqiqatu da'watir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hakikat atau inti dari dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena inti dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketauhidan. Di akhir surat Al-Kahfi Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku adalah bashar, yaitu manusia. Dalam konteks bashar itu manusia secara jasmani, manusia seperti kalian, tetapi bedanya yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, bahwasannya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Berarti keesaan Allah, ketauhidan. Di dalam syahadat itu ada ketauhidan. Asyhadu alla ilaha illallah. Maka di situ adalah haqiqatu da'watir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ini meluruskan dari apa yang telah disimpangkan oleh orang-orang ahlul kitab. Jadi kan gini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan lahir 570 Masehi. Ada masa yang dalam Al-Quran itu, bahasa Al-Quran disebut ala fatratim minar rusul. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratim minar rusul. Fatrah, masa fatrah itu adalah masa kekosongan utusan. Jadi setelah masa Nabi Isa alaihi salam sampai hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu ada masa kekosongan utusan, masa kekosongan para nabi dan rasul. Sehingga apa yang terjadi? Disitulah terjadi banyak penyimpangan atau yang kita sebut dengan tahrif. Termasuk tahrif yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani ketika mereka mengangkat Isa, yang kemudian dikejar-kejar, padahal itu adalah bukan Isa, karena ini adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Lalu kemudian diangkat menjadi Tuhan. Itu dalam konsili Nisea. Maka ini Rasulullah itu mengajak kembali kepada ketauhidan. Makanya di Al-Quran itu jelas, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Di ayat satunya, laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Qalu innallaha thalithu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan bahwa Allah itu trinitas. Telah kafir orang-orang yang menyatakan bahwa Isa itu adalah anaknya Allah. Maka ini pemurniannya, ini haqiqatu da'watir Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dengan kalimat syahadat itu adalah terkait dengan haqiqah da'watir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kelima adalah fadhail azimah. Jadi ada anugerah, ada keutamaan-keutamaan yang besar. Karena dua kalimat syahadat itu merubah dari banyak hal, termasuk nanti ini ada keutamaan-keutamaan yang besar. Kita lanjutkan. Wal imanu bihi wa bisairir rusuli alaihi wa alaihimus salatu wassalam. Adapun iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada semua utusan alaihi wa alaihimus salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala itu mengutus utusan itu banyak sekali jumlahnya. Di dalam keterangan ada yang mengatakan jumlah para nabi itu tidak kurang dari 124.000. Ya. Lalu yang rasul sekitar 300 berapa itu ya. Lalu yang wajib diketahui dalam akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita wajib mengetahui itu 25. Itu yang wajib kita ketahui.
Makanya di Al-Quran itu Allah berfirman, minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Di antara mereka para rasul ada yang kami ceritakan, tapi ada yang kami tidak menceritakan mereka. Jadi jumlahnya banyak. Nah, beriman kepada semua utusan Allah itu termasuk ahadu arkanil iman, termasuk salah satu dari rukun iman. Makanya iman itu adalah billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Wa rusulihi itu adalah semua utusan Allah. Jadi itu ada termasuk adalah ahadu arkanil iman as-sittah, yaitu termasuk salah satu rukun iman yang berjumlah 6. Kama dzakarahu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dijelaskan, hal tersebut dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ajaba su'ala Jibril alaihi salam fi haditsin tawilin rawahu syaikhani fi sahihaihima. Jadi Rasulullah itu menjelaskan ketika menjawab pertanyaan dari malaikat Jibril alaihi salam di dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani, yaitu dua perawi hadis yang dijuluki Asy-Syaikhani, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih keduanya. Ini hadis ini sangat populer sekali, yang mana ketika itu malaikat Jibril alaihi salam itu menyamar sebagai seorang laki-laki yang ketika itu para sahabat melihat tidak ada bekas orang tersebut habis melakukan perjalanan jauh, pakai baju putih, orangnya putih, ganteng, tiba-tiba duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu menempelkan kedua lututnya di lutut Rasulullah. Tiba-tiba minta dijelaskan kepada Rasulullah, akhbirni anil Islam, termasuk akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah. Nah, setelah Rasulullah menjelaskan, itu orang ini lalu tiba-tiba menyatakan sadaqta, engkau benar. Sahabat-sahabat bingung loh, ini orang ini tanya, tapi setelah Rasulullah menjelaskan kok tiba-tiba dia menjawab dengan engkau benar. Akhirnya pas sudah selesai, orang ini sudah pergi, Rasulullah tanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa tadi yang datang kepadaku tadi? Maka Rasulullah menjelaskan, kami tidak tahu ya Rasulullah, kata sahabat begitu. Rasulullah lalu menjelaskan, dia adalah Jibril, yu'allimukum dinakum, yang mana Jibril datang kepadaku untuk mengajarkan kepada kalian, yaitu agama kalian. Maka tiga hal ini tidak bisa dipisahkan, ini saling keterkaitan, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan. Nanti insya Allah ada penjelasan tentang terkait dengan itu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini untuk sebagai dalil nakli, untuk memperkuat bahwa kita sebagai orang mukallaf wajib mempercayai Nabi Muhammad sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai utusan Allah. Fa'aminu, maka imanno sapa sira kabeh, maka berimanlah kalian billahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wan nuril ladzi anzalna, wan nur, dan cahaya, yaitu Al-Qur'an, alladzi, yang anzalna, yang telah kami turunkan. Jadi kita juga diperintahkan untuk beriman kepada kitab suci Al-Qur'an. Karena dalam rukun iman itu ada wa kutubihi, yaitu beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Kalau kita mempercayai kitab-kitab yang terdahulu sebelum Al-Qur'an, di antaranya adalah At-Taurah, Az-Zabur, wal Injil, maka kata para ulama kita, keimanan kita ini cukup beriman atau percaya secara ijmali. Ijmali itu secara global. Maksudnya secara global itu gimana? Ya pokoknya kita percaya bahwa Allah pernah menurunkan kitab suci ini. Lalu kemudian ditahrif. Ditahrif itu dilakukan penyimpangan oleh pemuka-pemuka agama mereka.
Makanya dalam bahasa Al-Quran di tahrif itu penjelasannya adalah yuharrifunal kalima amma mawadhi'i. Di ayat yang lain yuharrifunal kalima mim ba'di mawadhi'i. Jadi ditahrif sesuai dengan kepentingan, sesuai hawa nafsu mereka. Nah, kalau beriman terhadap Al-Quran itu adalah beriman secara tafsili. Kita tidak cukup sebagai orang mukallaf, orang beriman lalu mengatakan saya percaya kalau Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Itu juga percaya, tetapi harus ada percaya lebih lanjut yang namanya tafsili secara rinci. Apa itu? Isi kandungan Al-Quran harus kita pahami, harus kita lakukan dan harus kita yakini. Harus kita yakini. Itu namanya beriman secara tafsili. Jadi lebih detail karena jero-jerone itu sampai isi-isinya kita percaya. Ada satu keraguan saja, satu lafadz itu kalau disengaja dan itu betul-betul sengaja ya bisa menyebabkan seseorang kufur. Contohnya begini. Di surat At-Taubah itu ada ayat yang menceritakan ketika Rasulullah SAW itu melaksanakan hijrah lalu mampir di gua Thur, bersembunyi di situ bersama sahabat yang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Di surat At-Taubah ada ayat idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika keduanya yaitu Rasulullah bersama idhuma fil ghar berada di gua itu, idh yaqulu li sahibihi, ketika Rasulullah itu menyampaikan kepada sahabatnya. Mufassirin semua sepakat bahwa yang disebut idh yaqulu li sahibihi, sahibnya Rasulullah di situ yang menemani Rasulullah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka ketika kita mengingkari atau tidak percaya kepada sahabat Abu Bakar atau kita tidak mempercayai kesahabatan Abu Bakar As-Siddiq, maka kita sudah masuk kufur. Kenapa? Karena ayatnya jelas idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ini contoh mengimani Al-Qur'an secara tafsili. Lalu lanjutan ayatnya wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu utawi Allah bima ta'malun, kelawan sesuatu atau terhadap apa-apa yang kalian kerjakan iku khabir, yaitu zat yang maha mengetahui. Wa qala ta'ala wallahu a'lam bissawab. Karena sebentar lagi sudah masuk isya. Nggih, berapa menit lagi? Sudah sebentar lagi masuk isya nggih. Jam 19.12. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Dan kurang lebih yang mohon maaf barangkali ada kekhilafan. Dari saya cukup sekian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.